Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk soal pertama ini, tips dan triknya yaitu jangan panik kalau lihat angka yang super duper besar, apalagi dalam bentuk kuadrat. Nah, caranya cukup misalkan saja dengan variabel A, B, C, atau X, Y, Z, dan lain-lain. Setelah itu cari bentuk polanya seperti apa dan ikuti pola tersebut. Terakhir tinggal diselesaikan. Kita coba menyelesaikan soal pertama yaitu untuk soal pertama ini, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita beri pemisalan. Kita misalkan yaitu A sama dengan 675. Kemudian yang B-nya itu 176. Nah, kali ini kita gunakan faktorisasi selisih 2 kuadrat, yaitu A dikurang B kuadrat, itu sama dengan yang di atas. Kemudian ditambah A ditambah B kuadrat, juga sama, kita misalkan dari yang di atas. Kemudian A kuadrat itu 675 kuadrat, ya. Kemudian B kuadrat itu 176 kuadrat dari atas. Kemudian langsung kita faktorkan A dikurang B kuadrat tadi, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB. Kemudian kita kuadratkan juga A ditambah B kuadrat, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Per A kuadrat ditambah B kuadrat. Negatif 2AB tambah 2AB itu habis, kemudian sisanya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kita jumlahkan pangkat yang sama, 2A kuadrat ditambah 2B kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kita pisahkan 2 tadi sehingga sama dengan penyebut di bawah, yaitu 2, 2, 2, tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kita kalikan hasilnya 2A kuadrat ditambah 2B kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita bagi A kuadrat ditambah B kuadrat tadi, hasilnya habis, maka sisanya tinggal 2. Soal kedua ini, tips dan triknya jangan takut lihat angka yang bentuknya tidak biasa seperti ini. Kalau kita jeli lihat pola angkanya, soal seperti ini bakalan mudah untuk diselesaikan. Caranya simple, kalau ketemu angka yang tidak biasa, tinggal dipangkatkan. Kalau dipangkatkan, akarnya bakalan hilang kan? Nah, kalau kita lihat di soal ada 2 bentuk yang sama, tapi yang satu lagi dikurangkan. Nah, di sini kita mesti ingat lagi operasi aljabar yang ini. Operasi aljabar ini dibutuhkan banget pada soal ini. Terus terakhir jangan lupa dikembalikan lagi ke bentuk semula. Langsung saja kita coba selesaikan. Akar dari 5 ditambah akar 21 dikurang akar dari 5 dikurang akar dari 21 sama dengan X. Kemudian kita kuadratkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ingat yang ini A dikurang B kuadrat jika difaktorkan itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, langsung saja kita selesaikan. 5 ditambah akar dari 21 dikurang
2, 25 dikurang 21 ditambah 5 dikurang akar dari 21 sama dengan X kuadrat. Kita operasikan 5, kita buka kurung tadi, 5 ditambah akar dari 21 dikurang 2, 25 dikurang 21 itu 4, ditambah 5 dikurang akar dari 21 sama dengan X kuadrat. 21 dikurang 21 itu habis, kemudian 5 dikurang 2 dikali akar 4 itu 2 ditambah 5 sama dengan X kuadrat. 5 dikurang 4 ditambah 5 sama dengan X kuadrat. 6 sama dengan X kuadrat. Nah, nilai X-nya itu sama dengan akar 6. Nah, untuk soal nomor 3, jangan panik lihat angka yang bentuknya rumit dan banyak, apalagi dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, kalau kita tahu tips dan triknya, maka soal ini akan terasa mudah seperti soal sebelumnya. Kita cari dulu polanya seperti apa, terus ikuti pola tersebut. Karena soal seperti ini pasti mempunyai pola tertentu dan kita dituntut untuk dapat menemukan polanya. Dan terakhir tinggal diselesaikan deh. Hasil dari soal berikut kita akan coba cari tips dan triknya, yaitu kalikan dengan bentuk akar sekawannya. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu untuk 1/1 ditambah akar dari 2, kita kalikan dengan 1, ini plus maka jadi negatif, 1 dikurang akar dari 2. Sama dengan 1 dikali 1 dikurang akar dari 2 per 1 dikali 1. Ini merupakan selisih 2 kuadrat, maka langsung bisa kita kalikan. 1 dikali 1 itu 1, negatif kali positif itu negatif, akar 2 dikali akar 2 itu 2. Kemudian hasilnya 1 dikurang akar 2 per negatif 1. Kemudian kita masuk ke yang 1 ditambah akar dari 2 ditambah akar dari 3 dikali akar dari 2 dikurang akar dari 3 per akar dari 2 dikurang akar dari 3. Sama dengan akar dari 2 dikurang akar dari 3. Kita kalikan akar 2 dikali akar 2 itu 2, akar 3 dikali akar 3 itu 3. Sama dengan akar 2 dikurang akar 3 per negatif 1. Karena penyebutnya sama, kita sudah tahu polanya. Maka 1 dikurang akar dari 2 per negatif 1 ditambah akar dari 2 dikurang akar dari 3 per negatif 1. Karena polanya sama, maka
akar dari 3 dikurang akar dari 4 per negatif 1 ditambah titik-titik-titik ditambah akar 99 dikurang akar 100 per negatif 1. Kemudian kita selesaikan, kita bagi negatif 1 dibagi negatif 1 itu negatif 1, negatif bagi negatif itu positif, begitupun dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui polanya. Langsung kita kurangkan, akar 2 dikurang akar 2 itu habis, akar 3 dikurang akar 3 habis, akar 4 dikurang akar 4 itu habis, akar min 9 dikurang akar min 9 itu habis. Maka hasilnya yaitu negatif 1 ditambah akar 100 sama dengan negatif 1 akar 100 itu 10, negatif 1 ditambah 10 itu sama dengan 9. Yang keempat, tips dan trik. Lihat dulu pola soalnya, terus kita akal-akali agar salah satu persamaan bisa disubstitusikan ke persamaan lain, agar nanti diperoleh satu persamaan saja. Jika X pangkat 11, Y pangkat 5 itu sama dengan 1024, dan X kuadrat Y sama dengan 2, nilai X dikurang 5 adalah, kita gunakan cara cepat, X pangkat 11, Y pangkat 5 sama dengan 1024. Kita bisa akalkan, yaitu X pangkat 2, Y pangkat 5. X 2 kali 5 itu 10, ditambah X tadi, maka jadi X pangkat 11, Y pangkat 5 itu Y pangkat 5, sama dengan 1024. X kuadrat Y itu sama dengan 2, seperti persamaan yang di atas, X kuadrat Y itu sama dengan 2, pangkat 5 dikali X sama dengan 1024. X 1024 dibagi 2 pangkat 5 itu 32. X sama dengan 1024 dibagi 32 itu sama dengan 32. Jadi X dikurang 5 sama dengan X-nya tadi 32 dikurang 5. 32 dikurang 5 itu sama dengan 27. Jadi hasilnya 27.